Alhamdulillah, dengan petunjuk dan pengajaran yang disampaikan oleh utusan Allah Muhammad Rasulullah, kita telah memiliki kekayaan yang tidak dapat dinilai dengan angka-angka, tetapi dapat dirasakan dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kekayaan itu berupa kalimat Alhamdulillah yang bermakna kita berani menyatakan, bertanggung jawab, mengucapkan kalimat Alhamdulillah itu karena kita memahami bahwa Ia Rabbil Alamin, pencipta, pembuat, dan pengurus semua alam ini. Kita telah pada jalan yang benar, hidup pada landasan yang lurus, tegak dan kuat, berani kapan dan dimanapun kita menyatakan kalimat Alhamdulillah itu. Karena itu kita tidak pernah ragu sedikit pun, selalu kita mohon pertolongan kepadanya, dan selalu juga kita mohon ampunan kepadanya. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan lahir maupun batin kita. Karena kita telah meyakini sepenuh hati bahwa siapa yang hidup dengan petunjuk Allah, dan itu menjadi pilihan keyakinan dirinya, maka siapapun, kapanpun, dan dimanapun, dengan cara apapun, tidak akan ada yang dapat menyesatkan dirinya. Sebaliknya, barang siapa yang hidup dan sengaja memilih kesesatan, hidup berlainan jalan dengan yang telah ditunjukkan dan diajarkan dan dicontohkan Rasul itu, maka siapapun tidak akan ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya, karena itulah yang telah menjadi pilihannya. Itulah yang menjadi kenikmatan dan kebanggaan hidupnya. Hati kita telah syarat, tiada ruang sedikit pun bagi yang lain. Kita telah bersaksi dengan sesungguh hati, tiada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah, karena Dialah yang Maha Satu. Yang satunya itu tidak ada sekutu baginya. Karena jangankan air, batu, pohon-pohon, binatang, manusia sekalipun, walaupun disembah, tetap makhluk dan tidak jadi Tuhan. Tetapi pernyataan sehebat itu tidak akan diterima oleh Allah, dan hanya berupa takhayul belaka. Malah ini termasuk kepada takhayul tingkat tinggi. Percaya kepada Allah bukan karena percaya kepada Rasulnya. Karena itu kita bersaksi juga dengan sebenar-benar penyaksian bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Inilah yang seringkali dibacakan oleh Rasulullah SAW
apabila mau menyampaikan hal-hal yang penting baik kepada para sahabat maupun pada keluarganya sendiri. Kita telah mendapat pengajaran yang jelas, telah dipanggil oleh yang maha kuat, oleh yang maha kuasa, oleh yang maha tinggi, oleh yang maha esa. Tinggallah kita berpikir, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan Tuhan yang maha esa itu? Tuhan yang maha kuasa itu? Tuhan yang maha tinggi itu? Dengan segala sifat-sifat yang ditempelkan ke situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasul tidak diutus kalau sekedar untuk membuka pikiran manusia yang kecerdasannya akan sampai kepada tingkat mengakui bahwa yang maha kuasa itu ada. Untuk sampai ke garis itu tidak perlu ada Rasul, tidak perlu ada Nabi. Allah telah menyediakan, sudah menetapkan bahan dengan lengkap pada manusia untuk sampai kepada kesimpulan seperti itu. Mimbar ini yang ada di depan kita terbuat dari kayu. Setelah jadi mimbar pun ini kayu. Dibuat patung, walaupun disembah, patung itu adalah kayu. Maka kayu tertinggi di kalangan manusia adalah mempertuhankan manusia itu sendiri. Dan inilah yang paling berat untuk diubah, untuk diadakan pengertian, untuk diadakan penjelasan. Karena seringkali manusia dalam hal kepercayaan menutup diri untuk mengerti. Quran berulang kali mengatakan dengan kata-kata la ya'qilun, la ya'lamun, la yatafakkarun, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat meja yang terbuat dari kayu, pikiran kita tidak berubah. Itu adalah kayu. Jadi meja pun pikiran kita tidak berubah bahwa itu kayu. Dibuat apapun, itu adalah tetap pada bahan yang semula. Karena itu, daripada menyembah patung yang dibuat dari batu, lebih bagus menyembah batunya itu sendiri. Asli itu. Tinggallah meningkat. Tingkatannya ke arah mana? Dalam surat Al-Baqarah, dengan susunan ayat yang begitu indah, sebagai pokok yang bernama Tauhid. Dan inilah makhluk-makhluk Allah terbesar, yang kemudian nanti akan dijelaskan beratus-ratus ayat kemudian. Pada surat Al-Baqarah sendiri, pada Ali Imran, pada An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya. Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kita dahulukan pada dua ayat ini disebut dua kata. Satu Rabb, yang kedua Allah.
Baru disebut Allah setelah dengan data-data yang begitu jelas. Wahai manusia, biasanya kata-kata panggilan yang umum dalam bahasa Arab disebut harfun nida. Berarti yang dipanggil sudah jelas akan dapat memahami panggilan itu. Berarti Allah sudah menyediakan diri yang dipanggil itu untuk paham, untuk bisa memperhatikan, untuk bisa menyediakan diri mentaati atas panggilan itu. Allah tidak bodoh. Allah Maha Tahu mengapa manusia dipanggil dan mengapa diperintah. Panggilan itu sudah menunjukkan pengakuan, dan pengakuan itu sudah menunjukkan akan adanya aturan. Sebagai contoh yang mudah, Quran memerintah, Allah memerintah dengan kata amr, kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Mengapa diperintah? Tidak diperintah pun sudah makan, tidak disuruh pun sedang minum. Allah menyediakan kondisi manusia untuk tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Tapi kenapa masih ada susulan dengan perintah untuk makan dan minum itu? Bukankah tidak disuruh pun kita sedang makan, kita sedang minum? Kalau sekedar diri kita untuk makan dan minum, tidak ada ibadahnya. Tidak ada kaitan dengan akhiratnya. Tidak ada kaitan dengan surga dan nerakanya. Tapi dengan perintah itu akan disusul dengan berbagai macam aturan. Ini dilarang, yang ini dibolehkan, yang itu dibebaskan. Maka selama makan dan minum kita mentaati aturan, itulah ibadah. Puncak ibadah adalah saum bulan Ramadan. Pandai menempatkan diri kapan minum, kapan makan, kapan bermujamaah. Ketiga macam itu disusulkan sebagai aturan dari perintah makan dan minum itu. Tidak makan ibadah, makan pun ibadah. Tidak minum ibadah, minum pun ibadah. Mujamaah itu ibadah, tidak mujamaah pun ibadah. Ternyata tidak ada sedetik waktu pun umur kita yang tidak terisi dengan anak ajizirihi. Kalau kita memperhatikan hadis Rasulullah SAW, mengapa beliau mengatakan, qad ja'akum syahrun azim, syahrun mubarakun, kini telah datang bulan agung, bulan yang diberkahi. Lalu ditarjamah oleh penguasa dengan kata-kata bulan suci. Minuman keras dirampas, digeleng oleh ketum. Pabrik ya gembira saja, tinggal bikin lebih banyak. Karena menunggu orang beli mungkin lama, kalau diketum itu cepat. Pedagang-pedagang nyamuk ini dihantam. Pabrik besarnya tidak pernah diperhatikan. Ini bulan suci. Perempuan-perempuan yang dagang diri pun ditangkap, dinaikkan ke mobil, entah dibawa kemana, katanya ke Departemen Sosial. Apa hanya bulan Ramadan saja karena bulan suci? Sampai kencing pun bulan Ramadan itu najis. Itukah yang namanya bulan suci? Itukah yang namanya bulan diberkahi? Itukah yang namanya bulan agung? Saya mau belok sedikit.
untuk mengoreksi diri kita sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Menahan diri makan dan minum. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, napas orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak wangi semahal-mahal apapun. Tapi ingat, lebih wangi dari minyak wangi yang mahal itu bukan ukuran hidung orang. Karena perut kosong biasanya mulut itu lebih tidak sedap daripada sehari-hari. Tapi kenapa Nabi mengatakan begitu? Dua macam. Satu, yatruku ta'amahu wa syarabahu li. Dia meninggalkan makan minum itu karenaku Allah. Wa ana ajizi bi. Akulah yang akan memberi pahalanya. Dan lebih harum daripada minyak mahal itu adalah indallahi yaumal qiyamah. Bukan di sini, tapi menurut ketetapan Allah nanti nilainya pada hari kiamat. Kalau begitu apa keberkahan Ramadan? Mari kita mengoreksi diri. Keberkahan Ramadan itu 3. 1. Futihat abwabul jannah. Ini mubalik di mana-mana bicara. Di masjid-masjid, di televisi, dimanapun. Ditulis di surat-surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Bahwa bulan Ramadan pintu surga dibuka. Mari kita berpikir lebih jauh. Nabi tidak sebodoh yang kita sangka. Kalau bulan Ramadan itu surga dibuka, untuk kita ini untungnya apa? Pintu surga dibuka, kita masih di pajagalan. Ini hubungannya apa? Kalau kita mau masuk, pintu surga dibuka, untung itu. Kalau pintu surga sekarang dibuka, kita di sini, untung kita apa? Nanti bulan Syawal ditutup lagi untuk dibuka tahun depan. Begitukah Rasul bicara? Sebodoh itukah Rasul berkata-kata kepada umatnya, yang umatnya, kata-kata Nabi bagi umatnya ini berlaku sampai hari kiamat untuk tingkatan manusia berdisiplin ilmu apapun. Pintu neraka digamlok, ditutup rapat. Ya silakanlah, kita masih di sini. Nanti bulan Syawal dibuka lagi. Tadi sebelum maghrib sudah siap surga ditutup lagi. Sudah siap neraka mau dibuka lagi. Yang ketiga, setan diringkus. Alangkah gembiranya setan pada maghrib, karena ringkusannya dibuka kembali. Itukah saum kita? Setelah punya anak, punya cucu, kakaran ngerti. Ternyata lain situ maksud hadis. Ternyata ada di antara ahli ilmu yang menempatkan hadis itu sebagai tafsir dari ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada pahala apapun bagi manusia kecuali menurut usaha dirinya. Tinggallah kita memeriksa. Apakah saum kita kemarin sanggup, mampu nanti di yaumul kiamah membuka pintu surga? Apakah saum kita yang kemarin itu nanti di yaumul kiamah kuat tidak dipakai menutup pintu neraka? Kuat tidak dipakai meringkus setan? Bulan Ramadan setan diringkus. Pemerintah mengumumkan hati-hati bulan Ramadan kejahatan meningkat. Tidak jadi setan diringkus. Tidak kuat Allah meringkus setan itu. Karena itu ternyata pada hadis itu Rasulullah SAW bijak sekali. Beliau tidak menyebut siapa fa'ilnya dari ketiga itu.
pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diringkus. Oleh siapa? Nabi tidak menyebut. Dengan susunan kata yang majhul. Berarti kita harus berpikir yang membuka, menutup, dan meringkus itu adalah amal kita sendiri. Inilah yang sebagian ahli ilmu mengatakan setiap ibadah puasa pun harus diikuti dengan kekhusyuan. Khusyuk seperti apa? Kalau yang di luar Islam menyembah Tuhannya itu harus jelas di muka matanya sendiri dengan kasat mata. Sampai dibuat di tempat-tempat ibadahnya itu patung-patung yang disembah. Dengan itulah terasa dekat kepada Tuhan yang disembahnya. Islam membatalkan cara pendekatan kepada Tuhan seperti itu. Itu adalah ibadah yang batal. Itu adalah kemusyrikan. Kalau begitu, Islam mengajarkan ibadah itu mesti khusyuk. Dalam salat kita mesti khusyuk. Khusyuknya seperti apa? Islam tidak mengajarkan khusyuan itu karena yang disembah itu ada di depan dirinya. Tapi Islam mengajarkan harus khusyuk secara ilmu. Inilah yang mengkhusyukkan ibadah itu. Pantas Rasul SAW menyatakan talab ilmu itu fardu. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri menikmati kehusuan karena keilmuan itu. Ilmunya yang mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama, mengaku atau tidak bahwa kita ini lahir dan hidup di dunia bukan kemauan kita. Diakui atau tidak? Kalau begitu, dari bahan yang sama kau jadi makhluk yang berbeda. Laki-laki dan perempuan bahannya sama. Sejak kapan kok ada yang munculnya perbedaan itu? Dan mengapa dibedakan? Apa saja bedanya? Stop pikiran manusia sampai di sini. Semakin jauh dilanjutkan, nanti terpeleset kepada kemusyrikan. Lebih dari itu, dari bahan yang sama, kenapa kita jadi orang? Tidak jadi monyet. Padahal monyet dan manusia dari bahan yang sama. Mengapa kita jadi manusia? Mengapa monyet tidak melahirkan manusia? Kenapa manusia tidak melahirkan monyet? Dari bahan yang sama. Yang dimakan itu yang tumbuh-tumbuhan. Yang dimakan itu adalah yang karena air turun dari langit dan mengeluarkan pohon-pohon dan buah-buahan. Semua dimakan. Yang digoreng, maaf ya, nggak usah disebut digoreng, karena minyak kelapa mahal sekarang. Mungkin Ibu Menterinya sekarang berpikir-pikir apa mau melanjutkan atau tidak ini. Minyak goreng saja kok begini. Yang dibakar. Dimakan kucing, tapi tidak jadi manusia. Dimakan manusia, tidak akan jadi kambing. Lahirlah ilmu genetik. Berbanggakah kita memiliki disiplin ilmu genetika itu? Jawabnya, tidak akan tuntas. Umur Anda terlalu sedikit. Ilmu Allah terlalu luas. Karena itu yang pertama kali disebut pada surat Al-Baqarah tadi. Mengapa Allah memerintah manusia untuk u'budu, ibadahilah oleh kamu. Siapa? Rabbakum. Siapa Rabbakum itu? Yang diartikan Tuhan, yang diartikan yang maha kuasa, yang diartikan yang maha tinggi, yang diartikan maha esa.
ketika ayeuna can aya nu wani pok haha nu maha esa teh. Yang dimaksud dengan yang maha kuasa itu siapa? Kenapa orang tidak berani mengucapkan? Inilah sisa pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab kecuali beriman kepada Rasul. Karena itu tadi saya mengatakan, percaya kepada Allah pun kalau bukan karena percaya kepada Rasul, itu adalah takhayul tingkat tinggi. Ini barangkali perlu dipikirkan, digali, dan diperluas oleh ahlinya. Siapa Rabbakum itu? Pertama kali, satu ayat khusus ini urusan manusia. Yang lainnya di satu ayatkan saja. Alladzi khalaqakum. Khalaqa artinya membentuk dengan sekehendaknya. Mengapa jadi laki-laki, mengapa jadi perempuan? Mengapa dengan bentuk begini, mengapa dengan bentuk begini? Yang ibu bapaknya dua-duanya hitam, anaknya putih. Yang ibu bapaknya berkulit putih, kok anaknya hitam? Tidak bisa ada kecurigaan apa-apa. Ini alladzi khalaqakum, membentuk demikian rupa. Yang dengan bentuk demikian rupa itu nanti akan disusul dengan perintah sesuai dengan bentuknya. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, semua yang lahir sudah ditetapkan umurnya. Kalau ada orang yang sakit kemudian meninggal, ada orang mengatakan, kalau dibawa ke dokter anu mah matinya minggu depan. Jangan ngomong begitu. Sudah ditetapkan umurnya. Cuma kita baru tahu setelah terjadi. Termasuk diri kita sendiri. Sudah ditetapkan rezekinya. Apa yang akan kita makan hari ini? Sudah tahu. Cuma direncanakan. Ada tumis. Ada kue. Ada yang numpang. Rata-rata goreng suuk dengan kupat. Asal lebaran tengah goreng suuk. Unggal imah di ayangan ayah goreng suuk. Suuk lebaran. Kupatnya kupat lebaran. Sampai polisi saja mengadakan operasi namanya operasi ketupat. Hebatnya umat Islam. Kupat wae bisa dioperasikan. Yang dimaksud oleh ayat itu, siapa Rabbakum itu? Alladzi khalaqakum. Nabi mengatakan, tiap yang lahir, bukan kita saja, binatang pun sama. Tapi kita hanya diberitahu nanti setelah terjadi. Umurnya, rezekinya, sampai bahagia dan celakanya. Sudah ditetapkan. Sebelum dilahirkan. Para sahabat bertanya, afala nattaqilu ya Rasulullah? Kalau begitu segala-segalanya sudah ditetapkan, untuk apa kami berusaha? Untuk apa? Pikiran itu pikiran wajar. Maka Nabi menjawab dengan kata-kata yang indah dan diplomatis sekali, filsufis sekali. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Itulah jawaban beliau. Semua yang lahir sudah ditetapkan demikian rupa, untuk apa dibuat demikian. Segalanya sudah dimudahkan, untuk apa dibuat demikian. Kalau manusia tidak merasa ringan, merasa gembira dan nikmat untuk beribadah kepada Allah, mau beribadah kepada siapa? Ini alladzi khalaqakum, dengan kata-kata khalaqa saja ternyata perlu dibicarakan sekian banyak ayat untuk menerangkannya. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu satu. Makhluk 4 lagi disatukan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan. Bumi itu untuk kamu sebagai hamparan. Padahal bumi itu bulat.
Tapi untuk kamu sebagai hamparan. Mengapa? Wastama binaan. Langit ke atas tidak digantung, ke bawah tidak disangga. Tapi bagi kamu semacam bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'an. Tak akan ada manusia yang bisa menurunkan hujan. Karena yang sulit itu bukan menurunkannya, tapi menaikkan air ke langit. Dan turun. Setiap butir mengandung bahan-bahan kehidupan. Dengan air itu fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Tak disebut pohonnya, tapi sekian banyak macam buahnya. Setiap saat keluar buah yang baru, sampai manusia bingung memberi nama. Buah apa ini? Si mana lagi? Bakatku bingung merengaran. Setelah yang 5 ini disebut, baru sekarang salat taj'alu. Jangan mengubah status. Kayu tetap kayu, batu tetap batu. Lillahi bagi Allah, anda dan wa antum ta'lamun. Dengan alasan seperti ini, kamu akan mengerti bahwa beribadah kepada selain Allah adalah salah. Tapi caranya bagaimana? Caranya tidak ada lain. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ringkasnya, kalau kita tidak berimam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam kita itu siapa? Kalau kita tidak ridho jadi makmum Rasulullah, imam kita itu siapa? Inilah nanti di yaumul qiyamah Nabi duduk sebagai saksi untuk semua umat diperiksa dan menjawab setiap pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan pengakuan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan ibadah kaum kita sekecil apapun kebaikan kita diterima dan sebesar apapun kesalahan kita diampuni. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.